Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Alvina Febrian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang novel yang berjudul Teach Like a Finland atau Belajar Seperti di Finlandia. Buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker, salah seorang pengajar di sekolah dasar Amerika yang pasti sudah cukup familiar dengan sistem pendidikan yang ada di Amerika ketika itu. Kemudian ia berpindah ke sebuah sekolah yang ada di Finlandia. Finlandia adalah negara yang mengejutkan negara-negara lain karena siswa-siswinya yang berusia 15 tahun mencatatkan skor tertinggi dalam PISA, yaitu Program for International Student Assessment pada tahun 2001. Di buku ini pula digambarkan bahwa kisah tentang Timothy D. Walker yang berawal diharuskan sudah tiba di sekolah setengah 7 pagi dan setelah selesai mengajar pun ia disibukkan dengan banyak sekali urusan-urusan administratif dan itu kadangkali mengharuskan ia untuk pulang larut malam. Yaitu untuk apa? Nah, untuk menyelesaikan tugasnya sebagai guru, kemudian dia dihadapkan dengan sistem pendidikan di Finlandia, di mana pada saat itu guru sekolah di Finlandia hanya bekerja selama 6 jam, dan ketika mereka selesai mengajar, mereka langsung pulang dan meninggalkan pekerjaannya di sekolah masing-masing. Buku ini juga menceritakan 5 hal atau 5 strategi intisari dari pengalaman Timothy D. Walker yang selama 5 tahun itu mengajar di sekolah dasar yang berada di Finlandia. Salah satu contohnya adalah di sekolah Helsinki, para siswa dan para guru terbiasa untuk mendapatkan jam istirahat 15 menit. Dan ketika jam istirahat 15 menit yang cukup sering ini dijalankan banyak siswa-siswa yang kemudian beraktivitas bermain bersama teman-temannya. Dan para guru pun terlihat santai untuk menikmati istirahat mereka. Ada yang ngobrol, ada yang menyeruput kopi, ada yang membaca koran, dan sebagainya. Nah, yang ini menurut Timothy aneh sebenarnya karena Timothy terbiasa dan ketika itu setahun pertama ia bekerja di sekolah, dia mempergunakan waktu istirahat untuk terus bekerja karena keterbiasaan dengan pola kerja yang ada di Amerika, dan akhirnya ia bekerja ketika ada waktu istirahat dan siswanya istirahat. Dia sebagai guru terus bekerja. Ternyata hal ini menghasilkan dampak negatif bagi dirinya. Dia tertekan dan stres hingga akhirnya ditegur oleh rekan-rekan gurunya yang lain. 5 strategi pengalaman Timothy D. Walker diantaranya. Poin yang pertama, yaitu terkait kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, jangan sampai kesejahteraan kita dikorbankan. Kesejahteraan di sini bukan hanya terkait uang, tapi kesejahteraan pemikiran, kesejahteraan diri kita yang harusnya bisa kita gunakan untuk beristirahat dan rileks sejenak, tapi kita gunakan untuk hal lain. Akhirnya, Timothy D. Walker menyadari bahwa kesejahteraan siswa dan gurunya itu menjadi penting dan tidak bisa dikorbankan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kesejahteraan di ruang kelas ini bisa tetap terjaga, yaitu memahami jadwal istirahat otak. Nah, untuk poin kedua, yaitu rasa dimiliki di sekolah Helsinki.
Walker melihat banyak guru-guru yang memfokuskan dan memprioritaskan pada hubungan dengan guru-guru lain. Dengan banyaknya jam istirahat yang dimiliki oleh guru-guru tersebut, maka memungkinkan untuk melakukan interaksi lebih sering dengan guru-guru atau dengan para siswanya. Dan ternyata tingginya intensitas bertemu antara guru dan siswa yang akan memungkinkan munculnya rasa saling memiliki. Untuk poin ketiga yaitu kemandirian. Di Amerika, para guru-guru sekolah dasar memiliki protokol untuk mengantarkan siswa-siswanya ke depan gerbang hingga siswanya, kemudian diantar naik bus atau dijemput oleh orang tuanya. Dan ternyata di Helsinki, para guru tidak terbiasa mengantarkan muridnya selepas kelas usai. Para guru melakukan apa yang harus mereka lakukan dan para siswa dengan mandiri mereka membereskan barang-barangnya dan kemudian pulang ke tempat masing-masing. Ternyata kemandirian inilah yang mempengaruhi kemandirian mereka dalam kondisinya sebagai pelajar. Nah, untuk poin keempat, yaitu terkait penguasaan terhadap keahlian. Untuk siswa kita merasa bahagia, maka ada satu penguasaan yang mereka butuhkan di kelas. Untuk bisa menjadi bahagia, maka harus muncul perasaan kompetensi untuk bisa menjadi bahagia. Maka hal mendasar yang perlu kita tanamkan kepada siswa adalah perasaan bahwa diri mereka kompeten, terutama kompeten di area tertentu. Beberapa strategi yang mungkin dapat digunakan oleh para guru untuk meningkatkan kompetensi ini adalah: yang pertama, ajarkan karakter. Yang kedua, gunakan penguasaan teknologi. Berikan pendampingan, buktikan pelajaran dari diskusi soal nilai. Poin kelima yaitu pola pikir. Ada tipe pandangan yang dibawa manusia dalam kehidupannya. Menurut peneliti dari kebahagiaan, yang pertama yaitu scarcity minded, di mana kemenangan kita akan berujung pada kekalahan orang lain, dan yang kedua yaitu abundance oriented, yaitu bagaimana kita menyadari bahwa selalu ada ruang untuk bertumbuh di dalam suatu kondisi dan situasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai novel yang berjudul Teach Like Finland. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.